Baik, terima kasih Pak Johan. Banyak hal yang kita bisa belajar ya. Masalahnya bukunya ini cuman sangat tebal yang pasti, dan masalah pemuridan itu bukan masalah teori ya Pak Johan ya, bukan masalah, tapi ternyata perlu 5-6 tahun bahkan. Nah, tapi yang pasti mari 5-6 tahun itu kita mulai lah dengan satu step yang baru gitu, satu step gitu melangkah daripada nggak melakukan sama sekali. Nah, oleh sebab itu malam hari ini kita akan tanya dan kita akan belajar banyak dengan satu orang, yaitu Pak Petrus yang sudah melakukan banyak hal berhubungan dengan pemuridan ini. Dan Pak Petrus Budi Setiawan saat ini melayani di Orchard Road Presbyterian Church, Jemaat Indonesia. Bapak Ibu bisa melihat pendidikan latar belakang pendidikan beliau dan juga pengalamannya lama di perkantas juga, dan yang pasti sudah sudah mengalami pemuridan lebih dari 5 tahun 6 tahun yang pasti gitu ya Pak Petrus ya. Oke, silakan Pak Petrus, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih rekan-rekan. Saya akan share screen untuk kita bisa mengikuti paparan saya ya. Baik, presentasi saya akan saya sampaikan dalam bentuk poin-poin form, seperti ada semacam kronologi perjalanan pelaksanaan pemuridan di tempat di mana sekarang saya melayani. Ya, jadi mudah-mudahan dengan mengikuti itu akan mendapatkan gambaran apa yang pernah terjadi dan sedang dilakukan. Nanti di beberapa tempat saya akan berhenti begitu untuk membuat beberapa catatan. Jadi awal mulanya saya diminta untuk melayani di Gereja Presbyterian Orchard atau Orchard Road Presbyterian Church di jemaat yang berbahasa Indonesia. Kemudian saya mulai bergabung sejak April 2016. Suatu kesepakatan waktu kami berbicara, saya dan majelis adalah gereja tersebut memang sedang mencari seseorang yang diminta untuk menggarap atau melakukan pemuridan karena mereka melihat itu hal yang penting dan sepertinya mereka tidak memiliki pengalaman yang cukup atau orang yang sanggup untuk menjadi pendorong dan pelaku pemuridan di gereja tersebut. Dan karena itu saya setuju untuk melayani karena saya berkata kepada mereka kalau bukan karena pemuridan mungkin saya tidak akan sangat tertarik untuk bergabung ke gereja tersebut. Jadi mereka setuju untuk memberikan fokus kepada pelayanan pemuridan. Kemudian sewaktu saya bergabung April, apa yang saya lakukan? Saya membagikan visi pemuridan dan gambaran strategi pelayanan pemuridan kepada majelis. Ada beberapa pilihan dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian saya meminta majelis gereja untuk bersedia membayar harga atau konsekuensi dari pelayanan pemuridan, apapun strategi yang akan dipilih kelak. Kemudian saya mencari orang-orang kunci yang akan dijadikan generasi pertama dari pemuridan. Bagi majelis waktu itu, majelis periode tersebut bersifat wajib. Jadi harus untuk bersedia ikut pemuridan ya. Kemudian saya juga melihat orang-orang tertentu dari berbagai komisi diambil 2 atau 3 orang kunci begitu. Nah, jadi sewaktu itu April saya memperoleh 25 orang, kemudian saya bagi dalam 5 atau 6 kelompok begitu untuk memulai pemuridan. Di tahap persiapan kami memutuskan untuk memakai bahan kambium dengan pertimbangan kurikulum ini relatif baik dan lengkap, masih bisa dikembangkan dan alat-alat bantu yang cukup lengkap dan saya sendiri cukup familiar dengannya. Ya. Kemudian memutuskan untuk semua peserta menyelesaikan seluruh bahan akar tumbuh buah. Jadi kambium itu dia punya stages akar tumbuh buah. Ya. Karena ada beberapa gereja yang memilih melakukan akar, kemudian menduplikasi akar dan sebagainya. Tapi kami putuskan akar tumbuh buah selesai, kemudian ada beberapa pemerlengkapan sebelum kemudian mereka diizinkan untuk membimbing orang lain. Nah, saya memiliki beberapa catatan dalam fase persiapan ini. Kuncinya adalah ditangkapnya tujuan dan strategi yang jelas. Kami bersama-sama memikirkan dan kalimat-kalimat yang kami pakai dipahami bersama, apa itu pemuridan, visi pemuridan dan sebagainya, prosesnya, kemudian strateginya, formatnya dan seterusnya. Kemudian kunci lain yang saya lihat sebagai titik awal yang baik adalah melibatkan pemimpin gereja. Kenapa? Kalau pemimpin gereja tidak bersedia menjadi pelaku pemuridan, ini seperti melempar pesan bahwa pemuridan itu tidak penting. Jadi waktu kami melakukannya, semua majelis ya itu ikut dalam pemuridan. Kemudian
investasi awal yang strategis, menemukan orang-orang kunci. Tadi adalah para pemimpin. Sebetulnya para majelis itu tidak semuanya dalam tanda kutip potensial untuk menjadi pembimbing, baik dari segi wawasan maupun dari segi skill gitu ya. Namun mereka secara posisi itu strategis ya sebagai pembimbing. Dan kemudian mereka bersedia belajar. Nah, jadi waktu saya mengatakan kepada 25 orang ini, mereka akan menjadi kelompok awal. Mereka bukan saja bersedia belajar, tapi mereka bersedia untuk menjadi pemimpin atau pembimbing. Ya. Kemudian kami bersama-sama kembali melihat, menentukan kurikulumnya, format, perlengkapan yang memadai dan seterusnya. Ya. Nah, di sini ada keseimbangan antara idealis dan realistis. Secara teori, secara katakan textbook, saya mengerti, saya memahami apa yang idealis. Seharusnya pemuridan itu semacam ini. Namun di lapangan berhadapan dengan gereja yang sudah ada, sudah terbentuk, bukan gereja baru saya di mana saya memulainya, maka saya harus juga melihat hal-hal yang realistis ada di sana. Ya, jadi itu juggling itu jungkat-jungkit di antara keseimbangan idealis dan realistis. Ini kunci persiapan di bagian tersebut. Nah, ketika visi dan strategi sudah dibagikan dan dipahami, pemuridan kami langsung mulai. Jadi kami mulai April, Mei lah. Saya masuk April, Mei awal sudah mulai ya. Berapapun kelompok atau orang yang tersedia. Nah, ini menjadi catatan saya karena beberapa gereja di mana saya pernah bercakap-cakap dengan mereka lebih suka menunggu untuk sangat siap atau kalau sudah diikuti oleh banyak orang. Ya, saya pernah datang kepada sebuah gereja setelah saya bicara beberapa sesi, saya semacam membuat dugaan. Saya berkata kepada mereka, kalau saya pulang dari tempat di mana saya sudah sharing dengan mereka, dan dalam 3 minggu saya tidak mendengar dimulainya sebuah pemuridan, hampir dapat dipastikan bahwa pemuridan tidak akan terjadi di gereja tersebut. Ini menjadi catatan yang saya sendiri yakini. Nah, kemudian kami masuk jalannya pemuridan generasi pertama, 25 orang tadi. Diselenggarakan seminggu sekali. Jadi ada kelompok Rabu malam. Sekarang Rabu itu menjadi hari malam pemuridan bagi kami. Jadi kalau malam hari ini rekan-rekan kami, rekan dari gereja kami nggak bisa bergabung karena malam ini sedang ada pemuridan. Dan kemudian ada Sabtu pagi, itu karena ada yang tidak bisa Rabu malam, beberapa itu seringkali traveling dan hanya akan ada weekend di Singapura, atau beberapa bekerja di Indonesia. Jadi mereka Senin sampai Kamis atau Jumat sore itu di Indonesia, baru kemudian Jumat malam kembali ke Singapura, mereka adanya Sabtu dan Minggu. Sehingga kita juga menyediakan sarana untuk hari Sabtu pagi. Kemudian kami menyelesaikan bahan berakar, bertumbuh, berbuah selama kurang lebih 1 tahun. Ya, ini termasuk agak cepat ya, kelompok yang memang agak sedikit istimewa dalam pelaksanaannya karena satu memang mereka relatif sudah lebih siap. Jadi ini pemimpin dan orang-orang kunci. Ada beberapa penambahan bahan untuk memperdalam materi yang berupa bahan PA atau diskusi dan juga keterampilan PA induktif atau PA induksi. Kenapa ini kami tambahkan? Karena sekali lagi setiap bahan itu pasti punya kekurangan atau kelemahan, atau tidak ada bahan yang akan cocok di semua gereja. Nah, kemampuan untuk melihat kelemahan sebuah bahan itu menolong. Jadi titik lemahnya di mana? Jadi supaya kita bisa menambalnya. Menurut saya bahan kambium tidak terlalu kuat di dalam menolong orang untuk berinteraksi dengan firman Tuhan. PA-nya begitu kurang ya karena lebih mendengar walaupun didorong tidak ada kelompok kecil, tapi pemahaman Alkitabnya agak kurang. Karena itu saya membuatkan bahan pendamping atau bahan PA dan diskusi. Kemudian terus-menerus diingatkan dan dipersiapkan bahwa mereka ini akan membimbing orang lain loh. Ya, jadi terus-menerus diingatkan bahwa mereka ditolong untuk kemudian menolong orang lain. Nah, setelah 1 tahun, kemudian kita mulai, jadi selama 1 tahun itu hampir senyap. Tidak banyak orang tahu sedang terjadi pemuridan di GPO atau Gereja Presbyterian Orchard. Hanya para pemimpin, majelis, dan orang-orang kunci. Ya. Nah, kemudian tahun berikutnya kami membuat camp jemaat dengan tema pemuridan untuk memperkenalkan dan menawarkan pemuridan kepada jemaat. Dengan target awal masih para aktivis, pengurus komisi.
Ya, jadi itu memakai camp jemaat, temanya pemuridan, topik-topiknya adalah topik-topik pemuridan. Nah, kemudian dari camp itu yang berminat untuk ikut pemuridan itu 70 orang. Nah, 70 orang ini dipimpin oleh gelombang pertama atau generasi pertama. Saya juga ikut terlibat membimbing lagi. Ya. Pemuridan mulai dikenal di gereja dan semakin sering disebut dalam berbagai kesempatan di khotbah-khotbah, di pembinaan dan seterusnya. Orang sudah mulai sharing apa yang mereka alami di pemuridan. Nah, kelas pemuridan dilakukan seminggu sekali, setiap topik dibahas dalam 2 kali pertemuan, 2 minggu. Jadi satu topik, katakan topik A itu di minggu pertama itu lebih mereka satu arah, mereka mendengarkan pemaparan, mereka diskusi sederhana. Di minggu berikutnya mereka membicarakan topik A, tapi dalam bentuk PA, ya dipimpin langsung oleh pembimbingnya atau diskusi kasus dan sebagainya, ya untuk memperdalam materi yang sudah dibahas sebelumnya. Untuk diskusi atau PA, kelompok boleh memilih waktu atau tempat sendiri. Jadi kalau yang minggu pertamanya itu di gereja bersama-sama 70 orang ya, itu bersama-sama, tapi minggu berikutnya kita sediakan tempat di gereja atau mereka boleh di Starbucks atau di McDonald atau di rumah begitu. Jadi mereka punya dan juga harinya bisa hari yang berbeda ya. Kalau ada anggota yang ketinggalan materi, diharuskan untuk mengejar ketertinggalannya, catch up class atau remedi. Karena dalam konsep pemuridan itu kurikulumnya itu linear, maka orang diminta untuk mengikuti semua dan tidak boleh ada yang ketinggalan. Ya. Nah, kemudian jadi generasi kedua ini berlangsung hampir 2 tahun, 2 tahun kurang sedikit, begitu ya. Kemudian memulai generasi ketiga. Jadi sama prosesnya. Kenapa bisa 2 tahun? Karena sudah mulai ada beberapa penambahan topik atau kurikulum yang kami sisipkan di sana, begitu ya. Kemudian seperti biasa dari 70 orang ini diingatkan supaya mereka kemudian siap untuk membimbing generasi berikutnya. Di tahap ini bahan-bahan pelengkap dan tambahan berupa PA dan bahan diskusi sudah mulai dilakukan dengan lebih baik. Jadi sudah mulai ada bukletnya, begitu. Kemudian masukan dari mereka yang ikut pertama kali itu, apakah bahasanya mudah dipahami, cukup dalam atau terlalu sulit dan seterusnya. Setelah itu ada bahan lepas berupa pelatihan PA induksi, Inductive Bible Study. Jadi ada 3 genre yang kami latihkan, genre narasi, puisi, dan surat. Dilakukan dengan memberikan teori, kemudian misalnya saya memberikan teori minggu pertama, minggu kedua saya mengajak mereka praktek bersama-sama, kemudian minggu ketiga dikasih PR, mereka praktek dalam kelompok mereka. Jadi paling tidak itu 3 atau 4 kali pertemuan untuk satu genre, ya. Kemudian puisi dan juga surat. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menambal skill PA yang mungkin pemahaman Alkitab yang tidak terlalu didapatkan dari materi atau bahan kambium. Kedua, ini mempersiapkan mereka nanti untuk ketika sudah selesai formal kurikulum kambium, mereka bisa PA seumur hidup dengan sudah dibekali dengan keterampilan-keterampilan ini. Nah, gelombang ketiga ini berlangsung sedikit lebih alami. Para pembimbing yang rindu untuk membimbing mulai mendekati calon murid. Jadi kira-kira kalau 3 bulan lagi kita akan buka pendaftaran begitu, mereka sudah mencari calon murid. Ada juga calon murid yang sudah dengar pemuridan, sudah ingin ikut. Mereka mendekati atau memilih para pembimbingnya, ngomong sama saya, nanti saya maunya ditolong oleh ini ya, saya ikut kelompoknya ini ya, begitu. Jadi sudah mulai lebih sedikit alami begitu ya. Kemudian di tahap ini juga ada pemuridan khusus untuk kelompok lansia dan para asisten rumah tangga. Jadi di tempat kami itu ada satu komisi, namanya Komisi Maria Marta, itu isinya domestic worker. Jadi para asisten rumah tangga yang bekerja, mereka ada pemuridan. Dan itu berlangsung dengan cara yang sedikit lebih khusus. Ya karena waktu mereka, keterbatasan mereka, dan juga pemahaman-pemahaman mereka yang mungkin lebih lambat dalam memahami sesuatu. Tapi menarik, dari domestic worker ini sekarang sudah masuk gelombang kedua, sudah masuk generasi kedua, itu kita melihat ada pertumbuhan-pertumbuhan yang menarik. Dan saya bisa sedikit sharing bahwa salah satu dari mereka yang bertumbuh di pelayanan ini, domestic worker, kita melihat hidupnya baik, kita banyak bicara dengan dia ikut pemuridan selesai, kemudian dia jadi pengurus, kemudian dia memberitahukan kerinduannya untuk menjadi hamba Tuhan. Dan kami bicara, kami dukung, kami support, dan sekarang semester lalu sudah masuk ke STTB.
Ya, jadi salah satu dari jemaat kami, domestic workers, sekarang menjadi utusan kami kuliah di STB. Hasil akademisnya kemarin luar biasa, ya, jauh lebih baik dari waktu saya sekolah teologi. Nah, bahan tambahan berakar dan bertumbuh sudah dalam bentuk buklet, sehingga kita bisa distribusikan. Mereka sudah punya, bukan cuma soft copy. Kemudian ditambah beberapa materi doktrin yang tidak ada di materi di kurikulum Kambium atau materi Kambium. Jadi mengenai apa itu perjamuan kudus, apa itu baptisan, kemudian doktrin-doktrin khas gereja kami, ya, misalnya belajar lima sola dan sebagainya. Itu masuk di kurikulum tersebut, disisipkan di tempat-tempat tertentu. Mulai memikirkan beberapa topik atau pelatihan seperti penginjilan pribadi, misi, atau beberapa doktrin pokok yang diintegrasikan dalam kurikulum pemuridan, sehingga tidak dianggap sebagai program terpisah atau pilihan. Dulu itu ada pembinaan jemaat, misalnya tentang apa itu presbyterian atau apa itu baptisan. Sekarang dia masuk ke kurikulum pemuridan, justru pada waktu tema-tema khusus ini kita invite jemaat untuk ikut pemuridan, itu ikut di materi-materi tersebut. Ya, jadi harinya tetap Rabu malam, kemudian jemaat umum bisa ikut di topik-topik tersebut. Nah, beberapa variasi pelaksanaan, ada beberapa kelompok yang tidak memiliki ketersediaan waktu yang sama dengan mayoritas. Tidak setiap Rabu malam mereka bisa, ya, sehingga mereka jalan sendiri. Mereka mau hari apa, ya jalan sendiri. Nah, ini mengharuskan pembimbingnya kalau Rabu malam dengan mengikuti kurikulum kami atau format Kambium itu kan ada beberapa pengajar yang mengajar materi. Jadi pengajarnya ada 5 atau 6 bergantian. Tapi kalau dia jalan sendiri, maka seluruh materi, seluruh topik, dia yang harus mengajar. Dia mengajar materi, dia memimpin PA dan sebagainya. Ya, tentu ini rasanya menjadi lebih sulit, tapi sesungguhnya itu membuat kelompok ini lebih kokoh. Karena otoritas pembimbing sebagai pembimbing yang menguasai materi terlihat. Kedua, dia sendiri belajar banyak. Dia tidak leave it to the teacher atau kepada pengajar, tapi dia sendiri menguasai materi, ya. Ini menjadi satu hal yang sebetulnya kalau bisa semuanya begini itu baik gitu, ya. Oke. Sesekali waktu itu kita belum kenal, karena belum pandemi, ya, kita nggak kenal namanya Zoom, ya. Jadi ada yang menggunakan sudah mulai itu, ada yang karena nggak bisa, satunya traveling misalnya ke Eropa, satunya traveling ke mana, kemudian mereka adakan teleconference begitu, ya. Jadi mereka sudah memulai sebetulnya cikal bakal Zoom. Nah, kemudian ada masa-masa pandemi, adaptasinya, seluruh aktivitas, karena waktu itu tidak boleh ke gereja, ibadah pun tidak boleh, gereja tutup. Ya, hampir seluruh aktivitas pemuridan berjalan secara online. Termasuk waktu itu selesai mau masuk ke generasi keempat, ya generasi berikutnya, mau membentuk kelompok baru. Jadi mulai dari mempromosikan, mendorong orang untuk ikut, dan groupingnya itu ada di masa-masa pandemi. Ya, kami sempat berpikir, aduh efektif atau tidak. Tapi satu hal yang menguntungkan pemuridan di gereja itu, mereka sudah sering ketemu, mereka sudah lama ketemu, udah puluhan tahun mungkin bersama-sama. Sehingga ketika kita mengadakan pembentukan kelompok baru, kita sebut nama kelompok orangnya ini. Maka, oh ya, saya sudah tahu kok, ya sudah kenal begitu, ya. Itu satu hal yang menguntungkan. Sehingga tidak ada kelompok yang benar-benar asing. Ya, itu pada waktu pandemi. Pertemuan informal terjadi ketika sudah boleh datang ke gereja, ya, untuk ibadah atau ibadah onsite. Dulu kalau di Singapura itu dulu boleh terima tamu itu dibatasi hanya 2 orang, setelah itu 4 orang, setelah itu 6 orang gitu, ya. Nah, ketika sudah boleh terima tamu atau ketemu dalam jumlah yang relatif memungkinkan mereka bertemu, ada yang mulai ketemu secara tatap muka. Ketika aktivitas gereja sudah izinkan onsite, nah, saya pikir ini menjadi persoalan bagi hampir semua gereja, ya, termasuk ibadah hari Minggunya. Pilihan tetap online atau hybrid paling tidak itu lebih disukai. Mereka sudah 1 tahunan itu online, rasanya aduh kok enak ya pulang kantor. Kalau dulu itu teman yang Rabu malam sebelum pandemi itu, mereka kadang-kadang ke gereja tuh sambil ya bawa sandwich atau apa, ya, sambil makan dengan tergesa-gesa, kemudian ikut pemuridan. Ya, jam 10 malam pulang dari gereja mereka kejar bus dan sebagainya, ya. Mereka katakan online lebih enak, lebih efisien, ya, bisa sampai di rumah, mungkin makan dulu, kemudian kita bisa mulai, bahkan kalau mau lewat jam 10, jam 11, mereka kata nggak apa-apa kan di rumah begitu, ya. Jadi kita adakan online,
Tapi hybrid, maksudnya ada beberapa yang kita harapkan mereka tetap ketemu secara onsite. Namun harus diakui di tahap ini dalam evaluasi kami, kedekatan dan hubungan personal tidak mudah terjadi atau lama untuk terjadi karena kurangnya frekuensi kesempatan bertatap muka. Jadi mereka ya online begitu hanya lihat ya. Namun diuntungkan sebetulnya karena mereka juga akan ketemu sewaktu mereka ibadah di gereja. Jadi tetap didorong agar ada pertemuan tatap muka walaupun tidak terlalu sering. Kami seperti mengharuskan dalam satu semester selain online ada pertemuan tatap muka minimal sekali secara formal. Jadi harus ketemu tatap muka. Nah, beberapa catatan tentang pemuridan yang ideal. Pemuridan di GPO dilakukan dengan kurang ideal bila dibandingkan dengan keyakinan dan referensi literatur yang pernah dipelajari. Jadi tadi melihat pemaparan Pak Johan itu, bagaimana sih pemuridan itu secara step by step harusnya terjadi. Ya secara teori saya tahu, ya, dan beberapa teman juga menangkap harusnya semacam itu. Namun yang dilakukan harus diakui tidak persis semacam itu. Ya, memang satu hal yang perlu dijadikan catatan atau kerugiannya kalau ya yang namanya ideal itu tidak pernah dilakukan dengan ketat dan tidak pernah dilakukan dengan cermat, maka contoh ideal itu tidak pernah terlihat. Jadi orang bertanya, sebetulnya gereja mana sih yang melakukan secara ideal, step by step-nya itu murni pemuridan terjadi? Ya, saya pikir itu menjadi kendala bagi kita untuk melihat contoh yang ideal. Ya, nah solusinya adalah atau yang saya pikirkan sebagai solusi paling tidak kerjakan yang realistis, sementara yang ideal itu terus dibicarakan, ya terus didiskusikan, terus digaungkan begitu. Jadi mereka mengerti, oh ya kita ini nggak ideal loh, harusnya seperti ini. Kemudian mereka mulai melihat bahwa ada hal yang belum mereka lakukan atau tidak mereka lakukan. Sambil berjalan, terus menambal dan menambahkan yang ideal. Ya sebetulnya secara kurikulum itu sudah juga dilakukan dibanding seperti generasi pertama 1 tahun. Ternyata itu nggak ideal. Ada banyak topik yang kita penting tapi tidak kita bicarakan. Ada banyak penajaman dan kedalaman yang tidak kita ikuti. Ya, itu kemudian dilakukan di generasi kedua. Karena itu kenapa generasi kedua sudah 2 tahun kurang sedikit. Nah, bayangan saya ingin membuat itu kira-kira satu putaran itu kira-kira 3 tahun atau 3,5 tahun. Itu akan lumayan cukup kokoh dari segi pemahaman pengajaran. Jadi kalau orang ikut pemuridan minimal 3,5 tahun ada di sebuah kelompok yang sama. Kesiapan membimbing dan mentoring, ini catatan dalam hal tersebut. Tidak mudah untuk menentukan kapan seseorang dianggap siap membimbing. Karena pemuridan dilakukan dengan sistem angkatan atau batch, ya. Maka ada tekanan untuk semua calon pembimbing memulai membimbing di waktu yang bersamaan. Jadi salah satu kekurangan yang perlu diwaspadai dengan pemuridan sebagai program di mana yuk kita mulai Januari ya bikin 10 kelompok, mereka mulai bersama-sama, ada kurikulum, ada format yang dipilih. Nah, maka karena bentuknya angkatan begitu, maka pace-nya atau kecepatannya dianggap sama. Ketika ada kelompok yang misalnya mau berhenti sejenak atau berhenti lebih lama di sebuah topik atau akan sedikit menyimpang dari topik tersebut karena ada persoalan khusus di dalam kelompok itu tidak diwadahi. Karena apa? Ya minggu ini topiknya ini, minggu depan ganti topik, ganti topik. Jadi diseret semuanya dalam sebuah kecepatan yang sama begitu. Ya, dan kemudian karena dianggap kecepatannya sama, maka ketika 2 tahun dianggap semua orang dalam 2 tahun mencapai kualitas atau mencapai titik yang sama, sehingga ketika dianggap yang satu bisa membimbing, seharusnya yang lain juga bisa membimbing. Ya, ini satu hal yang perlu diwaspadai karena tidak seperti itu, ya, tidak seperti itu. Nah, nanti itu menjadi persoalan bagi kita untuk memikirkan bagaimana mencegah hal-hal semacam ini. Juga, ya, persoalan di kesiapan membimbing dan mentoring karena ada tuntutan dari gereja yang sangat tertarik melihat pertambahan jumlah peserta dalam suatu gerakan. Kalau kita sebut pemuridan dimulai, mereka akan selalu bertanya sudah punya berapa kelompok. Ya kemudian generasi berikutnya akan berapa lagi, akan berapa lagi. Maka pelipat gandaan itu terjadi karena tuntutan, karena tekanan. Ya. Maka banyak orang sebenarnya belum terlalu siap, sudah didorong atau mereka sendiri merasa siap
ya, karena mereka sudah menyelesaikan satu kurikulum tertentu, akar tumbuh buah. Saya sudah selesai buah, saya bisa memimpin, bukan? Ya, jadi itu yang terjadi dalam sebuah pelayanan pemuridan yang berupa gerakan dan bentuknya adalah sistem angkatan. Nah, jadi kalau itu terjadi, ini terjadi juga di gereja kami, ya. Catatan-catatan kegagalannya adalah para pembimbing baru. Jadi generasi pertama, generasi kedua itu, ketika mereka mulai membimbing, mereka punya adik-adik, punya kelompok baru, mereka tuh seperti putus hubungan dengan pembimbing sebelumnya, yang seharusnya menjadi mentor bagi mereka. Para pembimbing baru seringkali dibiarkan untuk berjuang sendiri tanpa ada pendampingan dan dukungan yang berkelanjutan dari mentornya atau dari pembimbing lamanya. Ya, jadi singkat cerita, mentoring tidak berjalan sebagaimana seharusnya dan masih dilakukan secara minimalis. Ada yang ketemu, ada yang karena ketemu di gereja atau dalam satu wadah pelayanan bersama sering tanya, sharing. Tapi intentionally, secara sengaja mentoring itu tidak terjadi atau belum terjadi, atau kalau terjadi minimalis. Ini sekaligus menjadi sebuah pertanyaan mengenai kapan sebuah kelompok dianggap selesai dan siap untuk dilepas. Karena ada kelompok yang memutuskan kita bubar ya, atau kita tidak lagi belajar formal ya. Itu kriterianya apa? Atau kapan sebuah kelompok akan merasa bahwa kalau kami tidak punya kelompok, kami baik-baik saja. Kami tetap menjadi murid yang bertumbuh dan kami tetap bisa memuridkan. Nah, beberapa solusi yang saya pikirkan mulai dipersiapkan bahan mentoring yang praktis dan melatih para pembimbing untuk dapat melakukan mentoring, terutama kepada mereka yang telah membimbing kelompok baru. Jadi ada bahannya, ada pelatihannya, dan ada penyengajaannya. Ya, kalau hal-hal ini terjadi akan lebih mudah. Juga termasuk dalam mengevaluasi. Kamu sudah punya bahan, kamu memahami enggak, kamu punya skill enggak untuk melakukannya, ya kamu melakukannya dengan cara seperti apa, sekarang ada di fase mana dalam mentoringnya dan seterusnya. Ini yang sulit, memberikan contoh dan teladan mentoring dengan lebih baik lagi di tengah-tengah terbatasnya waktu karena beragamnya pelayanan yang sudah ada. Ya, waktu saya datang dan tentu juga banyak rekan-rekan hamba Tuhan tahu kan, gereja itu rimbanya kegiatan dari orang lahir ya sampai orang meninggal dunia itu, apalagi kalau hamba Tuhannya terbatas, itu seakan-akan kita adalah orang yang dianggap harusnya maha tahu, maha hadir dan seterusnya. Nah, di tengah-tengah kesibukan semacam itu, ya, maka ketika kita akan melakukan mentoring, apalagi one to one, ya, man to man itu tidak mudah. Secara komitmen, ya, kemudian ketekunan, kemudian juga keterampilan, wawasan, keyakinan dan keterampilan kita sendiri itu menjadi pendukung nggak untuk melakukan itu, ya. Nah, harusnya itu terjadi. Ya, jadi berusaha memberikan contoh, ini loh mentoring, saya melakukannya, dan saya bisa menolong orang untuk melakukannya. Kemudian menambah frekuensi pertemuan para pembimbing untuk sharing dan belajar bersama. Ini juga sulit, karena para orang-orang yang sudah selesai pemuridan itu, mereka selesai, ketika mereka membimbing, itu membimbing atau menolong kelompok itu bukan satu-satunya pelayanan mereka. Jadi saya bisa mengamati orang di samping membimbing kelompok, mereka terlibat dalam pelayanan lain di gereja. Ada banyak pelayanan yang mereka bisa pilih dan kadang-kadang ada orang ikut 2 atau 3 pelayanan. Kalau menambah frekuensi pertemuan para pembimbing, itu diperlukan komitmen tertentu dan juga harus dipikirkan strateginya seperti apa. Nah, beberapa keputusan kunci dalam pengamatan saya dan dalam evaluasi saya sampai di tahun ini. Jadi saya sudah melakukannya 7 tahun, ya, apa yang saya catat gitu ya. Pertama adalah dukungan penuh dari pemimpin gereja yang diperlihatkan dengan keterlibatan maupun antusiasme sewaktu membicarakan tentang pemuridan. Jadi sampai sekarang juga begitu. Secara tidak tertulis kalau orang mau jadi majelis itu biasanya dia lulusan pemuridan atau dia bersedia ikut pemuridan. Jadi sampai sekarang tidak ada majelis yang tidak ikut pemuridan di tempat kami. Nah, itu mempengaruhi beberapa majelis yang baru ikut pemuridan, mereka juga seringkali sharing di berbagai kesempatan. Waduh, betapa menguntungkannya, betapa tertolongnya waktu mereka ikut pemuridan. Nah, jadi kalau leadership-nya itu mendukung dan itu mereka terlibat,
antusias, itu menjadi kunci bagaimana pemuridan dapat berjalan dan bertahan dalam pelayanan di gereja. Hal-hal mengenai pemuridan harus terus dibagikan secara rutin kepada pemimpin gereja. Apalagi dalam model kami Presbyterian itu akan ada majelis turun, majelis naik, majelis baru begitu ya. Jadi ada semacam visioning, sempat terhenti, saya akan mulai lagi di Januari ini. Jadi kalau kami rapat majelis itu ada istilah renungan, ya, renungan awal sebelum rapat majelis. Nah, saya tadi kepikiran untuk bolehlah kita memakai buku, jadi misalnya Discipleship atau Simple Church, satu chapter oleh mereka yang membawakan renungan. Jadi biasanya hamba Tuhan atau penatua begitu, mereka diminta membaca, membuat summary dan memberikan komentar kepada satu bab dari buku pemuridan. Jadi di gereja pemimpinnya akan terus mendengar, terus digaungkan tentang pemuridan. Diadakan beberapa pertemuan raya seluruh anggota pemuridan maupun pertemuan khusus pembimbing. Nah, termasuk mulai 3-4 tahun ini kan gereja itu biasanya gereja punya namanya bulan misi, bulan keluarga. Kami punya bulan pemuridan. Setiap Januari itu 4 minggu itu khotbahnya tentang pemuridan. Jadi mulai digaungkan kepada semua jemaat. Pertemuan raya tanggal 3 Februari, besok akan ada pertemuan raya seluruh yang pernah ikut pemuridan, yang sedang ikut maupun jemaat diundang untuk menjadi arena promosi juga ya. Itu biasanya 2 sesi sambil ramah tamah di gereja. Terus mempersiapkan orang-orang yang sanggup menangkap visi, memahami, wawasannya cukup ya, menghidupi visi karena dia punya conviction atau punya keyakinan, dan dia menjaga visi demi keberlangsungan pemuridan. Jadi diharapkan bahwa visi itu di passing down, diteruskan ke bawah supaya gereja terus melakukan perkara ini. Komitmen yang tinggi, ketekunan dalam pelaksanaan, serta kesediaan membayar harga. Jadi kadang-kadang orang sudah berkomitmen pun kadang-kadang hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Nah, maukah orang bertekun ketika hasil itu sepertinya, aduh, banyak sekali tantangan, baik itu dari dalam gereja, ada saja orang-orang yang mengatakan tidak penting, tidak harus ikut, dan celakanya kadang-kadang di 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 level lapangan, di faktanya itu ada hal-hal yang sulit kita komentari. Misalnya, ada yang mengatakan demikian, itu orang itu ikut pemuridan, itu wataknya juga masih begitu, ya masih troublemaker, masih marah-marah gitu ya, itu ikut pemuridan. Sementara ada orang mengatakan dia nggak ikut pemuridan, dia juga tidak jadi masalah, dia orangnya juga baik-baik saja. Wah, itu menjadi hal yang menarik untuk kita diskusikan. Kadang-kadang jawaban saya sederhana. Kalau mereka berkata itu ikut pemuridan, kok hidupnya masih juga troublemaker, saya katakan begini, itu ikut pemuridan saja masih seperti itu hidupnya. Coba kalau nggak ikut pemuridan, bisa bayangkan seperti apa, gitu ya. Sebaliknya kalau mereka kata itu baik-baik saja ikut pemuridan, tidak ikut pemuridan, saya katakan hidupnya sudah baik tanpa ikut pemuridan. Coba bayangkan kalau ikut pemuridan akan seperti apa Tuhan memakai dia dengan lebih baik lagi, ya. Tapi itu persoalan, dan saya sedang membaca satu buku How People Change, mudah-mudahan bisa dilihat ya, dari Timothy Lane dan Paul David Tripp. Ini menolong untuk melihat bagaimana sih sebetulnya orang itu berubah, bagaimana orang itu bertumbuh. Sebetulnya halangan-halangan apa yang buat orang bertumbuh walaupun sudah ikut pemuridan, ya. Beberapa keputusan kunci adalah tidak atau jangan terlalu mudah untuk menurunkan standar ideal. Ini dengan antisipasi bahwa dalam pelaksanaannya biasanya standar akan sedikit turun. Jadi mulai dengan yang idealis, nanti dia akan turun sedikit, nggak apa-apa. Jadi, kita berusaha 9, dia turun ke 6. Daripada kita mulai dengan 6, dia akan turun ke 4. Tidak menyingkirkan mereka yang belum terlibat dalam pemuridan. Karena itu, tadi saya katakan antara idealis dan realistis. Kalau mau idealis, supaya orang fokus kepada pemuridan, kita harus cut. Karena orang tidak punya waktu untuk prioritas, tidak bisa fokus karena ada banyak pesaing, kompetitor kegiatan. Maka idealnya ya kompetitornya dihilangkan. Tapi tidak semudah itu, ya. Kalau kita hilangkan komisi, kita hilangkan persekutuan wilayah, bagaimana orang yang mengatakan saya tidak akan ikut pemuridan? Tapi kalau nggak ada yang lainnya ya sudah, saya nggak ikut apa-apa. Jadi masih ada beberapa forum sarana pembinaan yang tetap dipertahankan. Walaupun kita atur frekuensinya, kita atur
tujuannya untuk apa. Jadi kita harapkan orang-orang yang tidak ikut pemuridan pun masih cukup nyaman untuk merasa ya saya belum ikut pemuridan, tapi saya so-called tidak tersingkirkan dari gereja. Itu yang perlu kita jaga. Pemuridan tidak dibuat dan diletakkan sebagai salah satu komisi atau bidang sehingga tidak memberikan kesan sebagai salah satu aktivitas yang bisa dipilih di antara sekian banyak pelayanan komisi. Jadi pemuridan itu tidak sejajar dengan paduan suara atau dengan komisi anak atau guru sekolah minggu atau tim perkunjungan. Enggak. Kalau begitu, kalau dibuat seperti itu, maka orang berkata, saya nggak ikut paduan suara, nggak apa-apa kan? Saya nggak hobi nyanyi. Orang bisa berkata, saya nggak ikut pemuridan, nggak apa-apa kan? Saya nggak hobi pemuridan. Pemuridan hanya untuk mereka yang ikut pemuridan. Tidak. Tapi terus Ya, 2 menit lagi ya Pak ya. ya baik. Ya. Pelayanan pemuridan ada dalam supervisi langsung dari hamba Tuhan dan majelis bidang pembinaan sehingga memiliki kedudukan seperti katekisasi. Jadi semua orang harus ikut. Tantangan meyakinkan pemimpin gereja bahwa pelayanan pemuridan walaupun dimulai dengan sederhana akan membangun pelayanan yang lebih kokoh. Mendorong para pemimpin gereja menjadi generasi pertama dan orang kunci sehingga hierarki gereja cukup sejajar dengan pola kepemimpinan di pelayanan pemuridan. Jadi tantangannya bagaimana supaya majelis ikut. Karena kalau majelis tidak ikut, mereka ikut generasi ketiga, keempat, mereka akan dipimpin oleh dalam tanda kutip oleh anggota jemaat begitu ya. Dulu waktu saya menolong sekolah, saya harapkan pimpinan para kepala sekolah, para direktur itu ikut pertama kali. Karena kalau tidak akan susah ya, generasi kedua guru membimbing kepala sekolahnya itu kan tidak mudah ya. Jadi kalau mau supaya tertolong hierarki gereja dan hierarki pemuridan sebaiknya ikut. Kesediaan untuk mengubah prioritas. Ada banyak kegiatan dan kesibukan lain yang dapat menjadi kompetitor. Mereka bersedia untuk mengubah prioritas atau tidak. Ya, ini tantangan. Hamba Tuhan atau majelis seringkali terikat dengan banyak tugas tuntutan yang sulit dihindari atau ditolak. Sehingga beberapa idealisme pelayanan pemuridan seringkali dikorbankan atau dikompromikan. Nah, kesediaan hamba Tuhan untuk mengatakan pemuridan penting. Dan karena itu saya menunjukkan bahwa ini penting. Saya berani mengatakan tidak untuk sesuatu yang mungkin menghambat pemuridan. Terjadinya pergantian pemimpin, majelis atau hamba Tuhan, bisa saja hamba Tuhan berikut yang mengatakan ini bukan, kami tidak cocok atau saya tidak terlalu tahu, saya punya gagasan tertentu, gagasan lain, dan kemudian mereka mengubahnya. Jadi salah satu syarat sekarang, hamba Tuhan yang akan masuk atau akan dipilih atau diminta bergabung adalah hamba Tuhan yang memiliki keyakinan pemuridan, memiliki pengalaman kalau bisa, tapi kalau tidak mau belajar pemuridan. Oke, ini Edmund Cha berkata, apakah suatu gereja berharap menghasilkan murid, adanya kejelasan kepemilikan visi, adanya sarana strategis, dihasilkan kedewasaan dan pelibatan rohani. Ini menjadi cek atau alat evaluasi bagi kami. Yang ini tidak terlalu penting. Oke, jadi itu yang bisa saya bagikan tentang apa yang sudah dan sedang kami lakukan. Sekarang saya sedang mengumpulkan catatan-catatan kegagalan. Jadi saya pikir mungkin ya catatan saya tentang kegagalan lebih banyak daripada keberhasilan yang saya lakukan. Terima kasih. Terima kasih.